kan, karena adanya peran khilafah. Nah ini seharusnya itu justru diungkapkan, gitu kan, disampaikan. Adapun orang-orang atau juga kelompok-kelompok yang memang justru malah benci kepada penegakan syariat dan khilafah, itu justru patut dipertanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan pada kali ini saya sudah bersama dengan Kiai Haris dari Parung Kabupaten Bogor. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang bersama Kiai Haji Haris terkait film Jejak Khilafah di Nusantara. Sebelumnya saya sapa dulu Kiai, apa kabar Kiai? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kiai, tadi sudah melihat langsung bagaimana film Jejak Khilafah di Nusantara? Sudah. Wah, kalau begitu menurut Kiai bagaimana Kiai tanggapan Kiai terkait adanya film Jejak Khilafah di Nusantara ini Kiai? Alhamdulillah, melihat film Jejak Khilafah di Nusantara membuka cakrawala pemikiran umat Islam yang saat sekarang ini justru tidak mengerti tentang khilafah dan juga tidak tahu bahwa negeri kita yang tercinta ini dahulu itu di bawah naungan khilafah, yang di dalamnya ketika menonton film tersebut kita jadi tahu bahwa ternyata dengan bukti-bukti yang nyata, bukan hanya sekadar tulisan tetapi juga bukti, baik itu bukti yang tersurat, ya kan, bukti jejak-jejaknya khilafah yang ada, yang juga Wali Songo yang dikenal dengan hikmahnya, ya kan. Ternyata bukan hanya itu, ya. Begitu luar biasanya, memang itu begitu luar biasanya. Kita jadi pertama tentunya kagum, ya kan, kita bangga bahwa kita mengenal Islam ternyata memang diawali adanya kekhilafahan yang mengutus para wali, ya kan, yang mengutus ulama-ulama besar ke negeri yang tercinta ini. Dan yang kedua, ya kan, atas dasar sebuah keimanan kita lebih terdorong, ya kan, bahkan bertambah termotivasi, yaitu untuk selalu menjadikan khilafah itu selalu diperjuangkan di negeri yang tercinta ini sebetulnya. Nah, itu sisi positifnya dari ini ya, adanya film Jejak Khilafah di Nusantara ya Kiai. Nah, tapi ternyata Kiai di lain pihak atau di lain sisi ternyata Kiai itu justru masih ada gitu ya pihak-pihak yang justru bukan membanggakan adanya warisan Islam di Nusantara ini gitu ya, warisan khilafah di Nusantara ini, tapi justru membanggakan warisan bekas kolonialisme. Nah, menurut Kiai bagaimana menyikapi seperti itu Kiai? Nah inilah ketika sejarah itu dikubur, ketika sejarah itu tidak menjadikan pelajaran yang seharusnya melihat bahwa mengapa negeri ini bisa makmur, mengapa negeri ini bisa merdeka, ya kan, karena adanya peran khilafah. Nah ini seharusnya itu justru diungkapkan, gitu kan, disampaikan. Adapun orang-orang atau juga kelompok-kelompok yang memang justru malah benci kepada penegakan syariat dan khilafah, itu justru patut dipertanyakan. Ya. Dalam dahulu itu pernah ada istilah pemecah belahan divide et impera itu kan. Nah itu justru membuktikan sebetulnya adanya khilafah. Ya, orang yang memperjuangkan khilafah atau kelompok-kelompok yang memperjuangkan khilafah
dengan melihat sejarah yang di mana negeri yang tercinta ini ada peran khilafah, itu justru mempersatukan, tidak memecah belah. Artinya kita melihat bahwa orang-orang yang benci tersebut adalah orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang ingin melakukan pemecah belahan, ya kan? Pemecah belah orang-orang Muslim yang mayoritas Muslim di negeri yang tercinta ini, ya kan? Itu justru patut dipertanyakan mereka itu, gitu. Patut dipertanyakan keberadaan mereka di negeri yang tercinta ini. Apakah mereka itu ingin menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau mereka ini ingin memecah belah negeri itu tercinta ini. Nah, ini yang seharusnya kita harus pahami, dan kelompok-kelompok yang seperti ini adalah kelompok-kelompok yang patut dipertanyakan keimanan mereka, keislaman mereka. Itu aja sebetulnya. Jadi artinya berarti dengan adanya film Jejak Khilafah di Nusantara ini sebetulnya harapannya orang-orang yang tadinya tidak terbuka gitu ya, kayak justru membanggakan warisan kolonialisme ini justru berbalik arah gitu ya, justru membanggakan Islam, begitu Kiai? Ya seharusnya kan gitu. Jadi ketika ada film ini seharusnya kan mereka terbuka, baik itu pemikiran mereka, ya kan, baik itu juga hati mereka itu harusnya terbuka, ya kan. Kenapa? Karena ini satu bukti bahwa khilafah itu dapat mempersatukan, bukan memecah belah. Ya, jadi orang-orang yang benci kepada tegaknya khilafah, ya kan, itu bukan dorongan sebuah kelompok. Tetapi ini memang sudah terbukti, gitu kan, bahwa khilafah yang mengutus, ya dari tadi saya lihat bagaimana Sunan Gresik gitu kan, sampai ke Aceh, juga di Aceh ada Serambi Mekah, ya, terus bagaimana para wali songo, bahkan Hasyim Asy'ari juga pertama kali untuk menyerukan dengan kalimat takbir, kan gitu kan. Nah, itu juga harus kita pahami. Tidak mungkin mereka melakukan seperti itu kalau mereka itu tidak tidak paham tentang kekhilafahan, ya kan. Nah, dari mana mereka bisa belajar? Tentunya mereka belajar dari Timur Tengah, dan dari Timur Tengah mengutus para wali-wali songo itu yang akhirnya datang ke negeri Indonesia ini, yang itu begitu detail dijelaskan di film tersebut. Nah, yang seharusnya itu menjadi pelajaran untuk negeri kita yang tercinta ini, yang harapan kita masyarakat itu lebih rindu kepada hukum-hukum hukum-hukum yang mereka imani, yaitu hukum Islam, ya kan. Itu ya sebetulnya. Ya. Tadi kan Kiai juga menyampaikan bahwasanya ternyata ada fakta atau sejarah yang terkubur begitu Kiai ya. Nah, justru dengan dibukanya ini gitu ya, khilafah ini justru sangat berperan penting dalam kemerdekaan bangsa ini berarti Kiai ya? Ya iya, karena bayangkan saja ketika Belanda menjajah 350 tahun, mereka itu dibentuk pemikiran gaya Belanda. Nah, mereka dengan gaya Belanda, mereka wajar mereka itu akan mengikuti gaya dan mengikuti hukum-hukum Belanda. Nah, bagaimana dikatakan terkubur? Inilah keberhasilan Snuk, ya kan, di mana menjauhkan Islam dengan politik, menjauhkan Islam dengan negara, ya kan. Nah, ini seharusnya yang terkubur ini harus digali kembali, gitu. Harus digali kembali dan harus disadarkan kepada umat bahwa bukan Belanda, bukannya hukum-hukum Belanda yang menjadikan negeri ini merdeka, tapi hukum-hukum Islam dan juga peran khilafah Islamiyah yang negeri yang tercinta ini bisa merdeka. Itu sebetulnya yang harus kita sadarkan kepada umat, gitu. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, terakhir Kiai, dari Kiai apa harapan dan pesan bagi generasi Islam khususnya yang akan meneruskan perjuangan Islam kafah ini ke depannya setelah adanya film Jejak Khilafah di Nusantara, Kiai? Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi As-Syafi'i, yang dimana negeri yang tercinta ini mayoritas bermazhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimin nasbul khalifati
wa wujubuhu bisyar'i la bil aqli. Para ulama itu bersepakat sesungguhnya wajib atas kaum muslimin itu mengangkat seorang khalifah. Nah, dan kewajiban ini adalah berdasarkan syar'i, berdasarkan syariat. Wala bil aqli, bukan berdasarkan akal. Dan ini adalah sebuah bukti ulama jauh hari sudah mengatakan bahwa kewajiban menegakkan khilafah dan harus ada pemimpin seorang khalifah ini adalah sebuah kewajiban yang seharusnya diperjuangkan. Dan kewajiban ini bukan hanya kewajiban dari ungkapan para ulama saja, tapi dengan bukti sejarah pun juga bahwa khilafah berperan penting dalam negeri ini. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita sebagai negeri yang rakyat Indonesia ya, yang yang berada di negeri yang tercinta ini seharusnya sama-sama untuk mengembalikan kembali hukum Islam dan bukan kepada hukum kolonial, yaitu menegakkan kembali khilafah Islamiyah. Nah, maka pesan saya, yuk kita sama-sama untuk mengkaji kembali tentang hukum-hukum Islam. Kita sama-sama untuk memperjuangkan syariat dan khilafah Islamiyah, karena kita rindu semua tentang tegaknya khilafah Islamiyah di negeri yang tercinta ini. Baik, hadirin yang dirahmati Allah SWT, selesai sudah bincang-bincang saya dengan Kiai Haris dari Parung Kabupaten Bogor. Sebelumnya saya ucapkan jazakallah ahsan jaza Kiai atas waktunya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.